Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IMEN Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawa sedikit cara menentukan nilai X atau sudut yang belum diketahui pada sudut-sudut yang sejajar dipotong dengan oleh garis transversal. Oke, ini adalah untuk materi garis dan sudut untuk matematika kelas 7. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, ini nanti kita bahas dua soal ini ya. Cara menentukan nilai X dari suatu garis yang sejajar ini ya. Ini kan sejajar ya. Kemudian ini dipotong oleh garis transversal. Oke, sekarang coba kita bahas satu persatu. Oke, untuk nomor satu dulu, di sini ada garis sejajar ini ya, ini sejajar, ini garis transversal yang motong. Sementara sudut di sini adalah 4x plus 5, ini sudutnya 135 derajat. Oke, di sini kita gunakan sifat-sifat sudut yang sudut garis yang berpelurus ya, sudut berpelurus. Kemudian ada sifat lagi sudut sehadap gitu ya, sudut dalam perseberangan atau sudut di luar seberangan gitu ya. Oke, sekarang kita lengkapi dulu di sini sudutnya berapa saja gitu ya. Oke, di sini kalau di sini ada sudut ada 135 derajat ya. Ini kan berpelurus ya. Berarti kalau di sini kan total ini kan 180. Nah, kalau 180 berarti kan di sini kan tinggal kekurangannya. Caranya 180 dikurangi 135. Oke, jadi kalau kita lengkapi di sini adalah 45 derajat ya. Kan ini kan totalnya kan 180. Nah, kemudian di sini ini dan ini kan sehadap ya. Berarti kan otomatis sudutnya sama ya. Di sini otomatis 135 derajat. Oke, gitu ya. Paham ya untuk ini ya? Nah, jadi kalau kita mencari sudut ini nanti totalnya adalah 180 ya. Oke, sekarang coba kita bahas di sini ya. Nah, contohnya gini. Ada beberapa cara ya kalau kita menggunakan ini ya. Kita gunakan sudut yang berpelurus, berarti kalau sudut berpelurus berarti kan kita ini dijumlahkan ini jadi 180. Cara kedua, ini sudut ini sama dengan sudut yang ini ya. Coba nanti kita cek apakah hasilnya sama ya. Untuk yang pertama dulu, di sini kalau ini kita jumlahkan, itu kan 180. Berarti untuk cara pertama ya. Oke, cara pertama. Berarti kan kita jumlahkan aja 4x plus 5 derajat. Oke, ditambah 135 derajat. Ini kita gunakan sifat garis berpelurus ya. Berarti kan 180 derajat. Oke, jadi kan di sini 4x plus 5 derajat itu sama dengan di sini kita kurangkan 180 dikurangi 135 derajat atau berapa? 45 derajat. Oke ya. Nah, makanya di sini kan jadi bentuknya seperti ini. 4x plus 5 derajat akan sama dengan 45 derajat. Oh, ternyata ini sifatnya sama dengan yang ini. Ya, 4x plus 5 sama dengan 45 derajat. Nah, ini padahal tadi akan saya gunakan cara yang kedua, yaitu sudut yang sehadap. Berarti 4x plus 5 derajat sama dengan 45 derajat. Oke ya. Nah, ternyata sudah di sini langkah ketiga sudah sama ternyata. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ya. Di sini otomatis 4x ya plus 5 sama dengan 45. Oke ya. Nah, maka di sini 4x itu sama dengan 45 dikurangi 5, atau kita lanjutkan 4x itu sama dengan 40 ya. Jadi di sini x-nya ya itu sama dengan 40 dibagi 4 ya, atau sama dengan 10. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu nilai x-nya itu sama dengan 10. Gitu ya. Oke, sekarang untuk gambar yang kedua ya. Nah, berarti kan cukup ini saja kita sudah menyamakan ini tadi ya, cara yang kedua. Oke, sekarang yang soal nomor 2 kita, ini nomor 1 ya. Sekarang nomor 2 kita jawab. Sekarang kita lengkapi dulu di sini ya. Nah, di sini kalau di sini 3x minus 10 ini kan sama ya, sehadap. Atau di sini juga ini dan ini kan sehadap juga. Berarti kalau kita tulis ya, ini menjadi 5x dikurangi 2 derajat. Oke ya. Nah, berarti kalau langkah ini kan sudut-sudut yang berpelurus ya, dua ini ya. Nah, berarti nanti kalau kita jumlahkan hasilnya berapa?
180 derajat. Oke, sekarang coba kita selesaikan menggunakan sifat sudut berpelurus. Jadi ini kita tulis saja 3x dikurangi 10 derajat ditambah 5x dikurangi 2, ini derajat ya, sama dengan 180 derajat. Oke ya. Ini derajatnya kita hilangkan saja menjadi 3x dikurangi 10 ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 180 ya. Ini 3x plus 5x. Nah, ini minus 10 ya, minus 10 minus 2 sama dengan 180 gitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini jadi berapa nih? 8x. Ini jadi berapa? Minus 12 sama dengan 180 gitu ya. Atau bisa kita tulis 8x sama dengan 180, kita kurangi kita tambahkan dengan 12. Ini pindah ruas ya. Oke, ini 180 ditambah 12. Berarti kalau kita sederhanakan lagi jadi 8x ya itu sama dengan 192 ya. Ini ya. Jadi x itu sama dengan 192, kita bagi dengan 8. Oke, jadi kita ketemu ya. 192 dibagi 8 itu sama dengan berapa? Ya, 24. Oke ya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu nilai x-nya itu sama dengan 24. Oke, gitu ya. Paham ya untuk dua contoh ini ya. Tentang garis dan sudut, kita gunakan sifat-sifat sudut yang sehadap, berpelurus atau dalam berseberangan gitu ya. Oke, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.